Gadis ini mengambil ikan mas dan langsung memakannya. Awalnya terasa enak, tapi tiba-tiba ia merasa mulai nggak nyaman. Kemudian dia lari ke kamar mandi dan memuntahkannya ke toilet. Buru-buru ia menyiram bekas muntahannya tadi. Dirinya merasa kotor dari dalam tubuhnya. Ia pun berbaring di dalam bak mandi membersihkan diri. Saat itu dia menyadari kedua jari kakinya menyatu. Ia pun ketakutan. Keesokan harinya dia pergi sendirian ke rumah sakit untuk memeriksakan jari kakinya tadi. Dokter berkata itu hal biasa karena ada beberapa anak yang terlahir seperti itu. Diam-diam dokter tersebut menelpon seseorang sambil memperhatikannya. Hal aneh itu pun membuat gadis ini merasa ketakutan lalu pergi meninggalkan rumah sakit tadi. Untuk mencari kebenaran, dia pun pulang dan membuka album foto. Dan anehnya tak satu pun foto dirinya saat masih bayi. Ia mulai curiga apalagi mengingat sikap ibunya yang selalu dingin kepadanya. Ia ragu apakah benar ia adalah anak dari ibunya sendiri. Kemudian ia menanyakan dari manakah asalnya kepada sang ibu. Lalu sang ibu pun berkata untuk tidak terlalu banyak berpikir yang aneh-aneh. Keesokan harinya gadis ini pergi ke supermarket untuk membeli potong kuku. Kemudian setibanya di rumah ia lalu membelah kedua kaki yang menyatu tadi. Kemudian membalutnya dengan perban dan menutupinya dengan kaos kaki. Di sekolah, gadis ini sedang belajar mengenai ikan. Mereka pun sedang membedah ikan. Saat itu, gadis ini mulai mencium aroma bau amis ikan. Tapi anehnya, ia malah tertarik dengan bau tersebut. Hingga pada saat semua orang keluar dari ruangan, ia lalu segera menyantap ikan tersebut. Tiba-tiba saja seorang temannya kembali ke ruangan tersebut. Ia pun lalu mengancam temannya tersebut untuk tidak memberitahukan kepada siapapun. Kemudian ia merasa geli dengan perilakunya tadi. Entah mengapa, ia sangat tertarik untuk mencicipi ikan itu. Di rumah, ia mandi lagi. Saat membuka baju, ia menemukan insang di tubuhnya. Dan fisik ikan mulai menutupi kakinya. Ia sadar dirinya berubah menjadi putri duyung. Ia kehilangan harapan, mengambil pisau di dapur dan berniat untuk mengakhiri hidup. Namun keesokan harinya ia malah terbangun dengan kekuatan putri duyung. Tubuhnya pun kini telah berubah total sepenuhnya. Ia berusaha bangkit namun tak bisa berdiri. Ia merangkak menuju bak mandi. Saat menyentuh air, tubuhnya merasakan kenyamanan yang luar biasa. Beberapa jam kemudian kamar itu penuh air. Ia berbaring di dalam air dengan tenang. Setelah tenang ia menelpon sahabatnya dan memintanya membantu mewujudkan keinginan terakhir. Temannya pun membawanya ke pantai. Mereka berpelukan dan mengucapkan salam perpisahan. Gadis itu perlahan merangkak masuk ke laut. Di sanalah ia menemukan kebebasan. Laut adalah rumah aslinya dan dia pun telah berubah menjadi seorang putri duyung.